Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oke, kita akan melanjutkan Bible reading kita dari 1 Samuel 2, 36 ayat. 1 Samuel pasal 2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengilahkan Tuhan. Ataupun batas para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatilah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?
tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seseorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangku ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan kurban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala kurban api-apian orang Israel." Mengapa Mengapa kau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada orang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, "Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti." Amin. Nah, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin kita sudah belajar di 1 Samuel pasal yang pertama itu, bahwa di situ Hana, orang yang disakiti oleh madu suaminya, itu berdoa dan bernazar, sehingga Tuhan menjawab setiap doa dan nazar dari Hana. Dan pada pasal 2 ini kita melihat ada beberapa bagian, ya. Saya membagi dalam 2 bagian. Yang pertama terkait dengan doa Hana. Jadi setelah Hana dijawab doanya, maka ia kembali berdoa kepada Allah, yang di situ Hana mengatakan bahwa ia bersukaria karena pertolongan, ya. Di ayat 1 dan 2 tadi yang sudah kita baca, di situ Hana berdoa, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku," dan seterusnya itu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jadi di sini ucapan sukaria dari Hana begitu. Jadi isi doanya itu terkait dengan ucapan bahagia, ucapan bersukaria karena pertolongan Tuhan. Dan pertolongan di sini dalam King James, dalam King James Version itu disebutkan sebagai salvation. Jadi bukan hanya pertolongan yang biasa-biasa saja, tetapi ini sebuah keselamatan begitu. Jadi ini keselamatan dari Tuhan bagi Hana, di mana kalau kita lihat di pasal pertama itu di ayat 6, 7, dan 11 itu, bahwa Hana mengalami kesengsaraan karena ia tidak bisa memiliki keturunan gitu. Sehingga di ayat 6 itu Penina itu selalu menyakiti hati Hana karena Tuhan telah menutup kandungannya.
Dan dalam doanya di ayat yang ke-11 itu juga Hana menyampaikan bahwa ia adalah orang yang sengsara gitu. Jadi dalam kesengsaraan ini Tuhan menolong Hana atau menyelamatkan Hana gitu. Sehingga dalam ucapan syukurnya ini Hana mengatakan bahwa Tuhan adalah tanduk kekuatanku telah ditinggikan oleh Tuhan begitu. Tuhan adalah Tuhan yang kudus gitu, dan sehingga pada satu titik di situ juga Hana menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Jadi pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Israel ini. Ini satu pengakuan yang luar biasa, sehingga dengan mantap dia meyakini bahwa tidak ada yang lain, gitu, hanya satu Tuhan ini yang luar biasa. Terus di situ juga dalam doa Hana itu dia menyebutkan seperti apa pertolongan Tuhan atau keselamatan yang Tuhan berikan kepada Hana terkait dengan kesengsaraannya. Di ayat ketiga sampai ayat kelima itu, di situ terkait dengan cemoohan atau ejekan dari Penina yang diberikan kepada Hana itu, sehingga Hana di situ menyampaikan bahwa janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Karena Tuhan Allah Maha Tahu itu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Dan di ayat 5, siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Dan kita lihat di 5b ini, bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Jadi ini ucapan syukur sukaria dari Hana karena dia diberikan keturunan, dan Tuhan membalikkan keadaan seperti itu. Seolah-olah memang Tuhan membuat segala sesuatunya berubah 180 derajat, di mana dia yang awalnya tidak memiliki anak, di situ dia menyampaikan bahwa bahkan memiliki 7 anak gitu. Dan orang yang banyak anaknya menjadi layu. Nah, ini luar biasa sekali bahwa Hana menunjukkan bahagianya, menunjukkan sukarianya dan ucapan syukurnya. Dan juga di ayat 6 sampai 10 di situ Hana juga menyampaikan dan mengakui kedaulatan Allah. Nah, di ayat yang ke-9b di situ firman Tuhan mengatakan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Saya lihat seseorang berkuasa ini maksudnya seperti apa. Nah, seseorang yang berkuasa itu maksudnya ya seseorang bisa melawan musuhnya, seseorang bisa menang terhadap musuhnya. Nah, jadi dengan pengakuan ini Hana meyakini bahwa kemenangannya atau dia ditolong itu memang benar-benar karena kedaulatan Allah. Dan kalau kita lihat di ayat 6 itu, Tuhan mematikan, menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Gitu. Dan juga di ayat 8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Nah, ini semua keadaan manusia ini ya sebenarnya kalau orang bisa menang ya semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kedaulatan Tuhan yang membuat orang itu bisa menang terhadap para musuhnya gitu. Nah, ini menarik sekali dari isi doa Hana, ucapan syukur Hana ini karena pertolongan Tuhan, sehingga ia mengakui kedaulatan Tuhan dan ia benar-benar bersukaria karena kesengsaraannya sudah ditolong oleh Tuhan. Dan bagian yang kedua dari pasal yang kita baca ini terkait dengan anak-anak Imam Eli, Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan juga Samuel di ayat 11 sampai yang terakhir di ayat 36 ini menceritakan tentang anak-anak Imam Eli dan juga Samuel gitu.
Nah, anak-anak Imam Eli ini disebutkan dengan orang-orang dursila. Gitu. Jadi orang-orang dursila ini adalah orang-orang yang buruk kelakuannya. Nah, orang-orang yang buruk kelakuannya ini seperti apa? Nah, firman Tuhan mengatakan di ayat 12 sampai 14 itu, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, yaitu mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi ciri yang pertama yang disampaikan di sini, mereka tidak mengindahkan Tuhan dan bahkan batas hak imam terhadap bangsa itu. Nah, batas yang dilanggar oleh anak-anak Imam Eli ini seperti apa? Nah, kalau kita baca tadi, nah anak-anak ini mengambil persembahan yang seharusnya itu diberikan oleh Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Dan korban-korban ini bahkan anak-anak Eli ini berani memaksa begitu. Nah, di ayat 16 itu apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagian sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Nah, ini bujang atau pelayan dari anak-anak Imam Eli ini bahkan berani mengancam begitu. Kalau tidak diberikan ya akan diambil dengan kekerasan. Nah, ini sangat-sangat melukai hati Tuhan. Ini sangat-sangat tidak menghormati Tuhan. Sehingga di sini juga dikatakan di ayat 15 sampai 17 itu bahwa anak-anak Imam Eli ini merendahkan atau memandang rendah korban untuk Tuhan. Seharusnya korban ini menjadi suatu penghargaan kepada Tuhan, tetapi dijadikan hal yang dipandang rendah oleh anak-anak Imam Eli gitu. Dan tidak sampai di situ, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat 22, di situ anak-anak Imam Eli ternyata juga melakukan hal-hal yang buruk, moralnya sangat buruk. Di ayat 22 itu, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, ini kondisi moral yang sangat buruk ya. Ini bahkan di depan kemah pertemuan gitu. Anak-anak Imam Eli yang seharusnya melayani dalam kemah pertemuan, melayani dalam bait Allah, ternyata malah melakukan hal yang sangat buruk ini. Nah, sehingga ini dikatakan oleh Tuhan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dursila gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara, mengapa anak-anak Imam Eli ini bisa menjadi seperti itu buruknya? Nah, kalau kita lihat di ayat 29 sampai 30 itu, ternyata Imam Eli sendiri memberikan teladan yang buruk bagi anak-anaknya. Nah, di ayat 29 itu, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian dan seterusnya. Ternyata dari sini dapat kita ketahui perilaku dari anak-anak Imam Eli ini menjadi buruk karena melihat teladan dari orang tuanya. Orang tuanya ternyata juga memandang dengan serakah, mengingini korban sembelihan dan korban sajian yang harusnya diberikan kepada Tuhan. Dengan serakahnya dia mengambil untuk dirinya sendiri, dan sampai dikatakan di situ untuk menggemukkan dirimu, menggemukkan Imam Eli itu sendiri. Nah, ini kalau di dalam teori pendidikan ya jelas sekali seperti behaviorism, ya seperti dari Skinner atau Bandura, social cognitive theory itu, bahwa anak-anak itu memang tidak hanya dipengaruhi oleh kognitifnya saja, begitu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.
Sehingga lingkungan sosialnya ini, jika dia tidak memberikan sesuatu yang baik, itu akan membuat respon kepada anak tersebut. Nah, yang kedua juga ternyata Eli sendiri tidak menghormati Tuhan begitu, dan lebih menghormati anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa jadi kita lihat di sini bahwa Eli tidak menegur dengan serius kepada anak-anaknya, sehingga hanya sesuatu yang mungkin diingatkan tetapi tidak dengan keras ketika mereka melanggar atau mereka tidak menghormati Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, mengapa engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku. Nah, ini yang seharusnya sebagai orang percaya kita lebih memposisikan Tuhan di nomor satu daripada anak-anak kita. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kita menghormati Tuhan melebihi dari menghormati anak-anak kita. Dan ketika anak-anak tidak menghormati Tuhan, ya dengan tegas kita harus berani menegur, kita harus membenarkan. Nah, karena dengan membenarkan itu, dengan punishment, maka anak-anak juga akan memperbaiki perilakunya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Ternyata dari hal itu, anak-anak Imam Eli terbentuk sifat dursila itu, karena melihat contoh buruk dari Imam Eli sendiri. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara ternyata konsekuensinya tidak sepele begitu. Karena dari situ Tuhan menghukum anak-anak Imam Eli dan juga keluarga dan seluruh keturunannya. Nah, di ayat 25 itu, di situ dikatakan Tuhan hendak mematikan mereka, mematikan Hofni dan Pinehas itu. Dan juga di ayat 34 juga dikatakan bahwa inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Nah, dengan kondisi kedursilaan itu, maka Tuhan akan menghukum, mematikan mereka. Karena itu tidak menghormati Tuhan sama sekali. Gitu. Dan tidak sampai di situ, ternyata Tuhan juga menghukum bahwa keturunan dari Imam Eli tidak akan berumur panjang. Di situ dikatakan bahwa di ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Jadi tidak ada usia yang sampai pada kakek-kakek gitu. Nah, itu akan ditumpas, akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, ternyata ini sangat berdampak buruk kepada keturunan-keturunannya. Ini akibat dari kelalaian Eli dalam memberikan teladan bagi anak-anaknya. Nah, ini berbanding terbalik dengan kondisi Samuel, Bapak Ibu Saudara. Nah, sedangkan Samuel, anak yang diharap-harapkan, yang didambakan, yang didoakan oleh Hana, yang diminta dengan sepenuh hati dari Tuhan ini, ternyata Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Gitu. Di ayat 18 itu, Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Gitu. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak sampai di situ saja, tetapi Samuel juga semakin bertumbuh besar dan semakin dia dewasa, tidak hanya dewasa secara fisik, secara jasmani saja, tetapi di situ juga dikatakan di ayat 26, Samuel muda itu semakin besar dan semakin disukai. Bukan hanya disukai manusia, tetapi ayat 26 mengatakan disukai oleh Tuhan dan manusia. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dua anak-anak ini sangat berbeda. Karena apa? Karena kalau kita lihat ternyata pola didik, pola asuh ini juga mempengaruhi. Yang menjadi pertanyaan kita mungkin sedikit tersisa bahwa kenapa Samuel kan juga diasuh oleh Imam Eli, tetapi kenapa tidak
sampai seperti anak-anaknya. Nah, ini adalah faktor-faktor lain ya. Ini tidak dijelaskan di sini, tetapi yang jelas di sini Samuel ini tumbuh besar dan dia disukai dan diberkati oleh Tuhan. Dan dengan keadaan Samuel ini ternyata di ayat 21 tidak sampai di situ, tetapi Hana juga diberkati Tuhan dengan keturunan-keturunannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, dan amanat teks yang dapat kita ambil adalah yang pertama, Hana mengucap syukur dan bersukaria atas pertolongan Tuhan. Dan kedua, orang tua harus menjadi teladan dalam mendidik anak-anak untuk menghormati Tuhan melebihi apapun. Dan aplikasinya, apakah saya sudah mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya? Dan yang kedua, apakah saya sudah menjadi teladan dalam mendidik anak-anak untuk menghormati Tuhan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu harus bersyukur dan mengingat Tuhan, dan kita boleh menjadi terus teladan di dalam keluarga kita dalam mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menghormati Tuhan, dan kita boleh menjadi orang-orang yang menjadi contoh di dalam mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita memiliki hati yang cinta Tuhan. Kita bersyukur bersama, kita akan pujikan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku Tuhan memberikan tanggung jawab buat setiap kita untuk mendidik anak-anak kita untuk menghormati Tuhan. Kita terus berdoa, mengucap syukur untuk anak-anak kita yang dipelihara Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sampai hari ini. Kita juga mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan berdoa juga untuk keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan supaya boleh menjadi keluarga-keluarga yang memprioritaskan Tuhan seperti Elkana dan Hana dalam mendidik Samuel. Mari kita bersama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku mengucap syukur untuk kepercayaan yang Kau berikan buat kami Tuhan, menjadi orang tua, bahkan menjadi calon-calon orang tua, untuk kami nantinya boleh membawa anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati